Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan video saya, video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar IPA dengan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Anak-anakku, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, hendaklah kita selalu semangat belajar untuk menggapai cita-cita kalian dalam keadaan apapun, termasuk seperti sekarang ini. Kita harus tetap semangat dan senantiasa selalu menjaga kesehatan, karena dengan sehat kita dapat melakukan pekerjaan apapun, termasuk belajar pada hari ini. Anak-anak, agar disiapkan buku pelajarannya, buku IPA kelas 8 tentang struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu bab 3. Pada struktur dan fungsi tumbuhan ini kita bagi menjadi 3, yaitu A. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. B. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan C. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada struktur dan fungsi akar. Kalau kita mempelajari, melihat gambar yang ada di layar monitor ini, ada dua macam akar yang nampaknya berbeda ya. Ada A dan gambar B. Apakah di antara kalian bisa membedakan antara gambar A dan B ini? Adakah yang bisa dibedakan dari gambar akar A dan akar B? Iya, gambar akar B kita lihat di situ ada tanda panah ini ya. Ini ada akar pokoknya. Akar pokok ya. Sementara di gambar A ini tidak ada. Kemudian setelah akar pokok, percabangan akar. Di gambar A langsung akarnya bercabang-cabang. Nah, yang gambar B ini kita kenal dengan akar tunggang. Gambar A adalah akar serabut. Gambar akar tunggang itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil dan akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Nah, ini perbedaannya. Jadi perbedaan yang sangat jelas pada struktur akar, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut, berdasarkan lihat pada pertumbuhan akarnya. Fungsi akar, 1. Menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tubuhnya. 2. Menyerap air dan mineral. 3. Menyimpan cadangan makanan, misalnya singkong, wortel, lobak, dan lain-lain. Yang keempat, menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tanaman kakao. Jadi ada beberapa fungsi pada akar itu ya. Ada di sini ada 4, bisa juga lebih. Berikutnya yang kedua, struktur dan fungsi batang. Bisa kita lihat gambar A dan gambar B. Adakah perbedaannya? Gambar A terlihat jelas ada sekat-sekat buku-buku yang jelas. Gambar B tidak. Kemudian gambar A lurus aja, relatif tidak bercabang, tidak ada cabangnya. Dan gambar A tidak berkambium, di dalam batangnya tidak ada kambium. Ini adalah ciri-ciri daripada batang tumbuhan monokotil. Yang gambar B, sekat-sekatnya tidak terlihat jelas. Kemudian bercabang, dari sini bercabang, nanti juga di sana bercabang lagi, dan berkambium. Gambar B adalah batang tumbuhan dikotil. Fungsi batang, 1. Menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Ini di atas tanah yang menyokong semua, ada daun, ada buah, semuanya disokong oleh batang. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah melewati batang. Yang ketiga, jalan pengangkutan makanan hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis dari daun disalurkan ke batang terus ke seluruh tubuhnya. Yang keempat, tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya tebu dan kentang atau juga rimpang kunyit. Jadi pada beberapa tumbuhan batangnya bisa menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi dari batang. Berikutnya struktur dan fungsi daun. Pada gambar ini daun yang ini kita namakan daun menyirip.
Yang ini daun menjari. Ini terdapat pada tanaman dikotil. Yang ini daun melengkung, urat daunnya melengkung, dan ini urat daunnya sejajar. Ini terdapat pada tanaman dikotil. Bagaimana dengan yang ini? Ini daunnya sejajar, lurus, 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 lurus. Ini tanaman monokotil. Yang ini menyirip. Ini urat daun menyirip seperti ini adalah tanaman dikotil. Berikutnya ini sejajar juga monokotil. Yang ini apa? Menjari. Ini dikotil. Yang ini menjari dikotil. Yang ini sejajar monokotil. Nah, ini struktur dari daun. Fungsi daun, satu mengambil gas karbon dioksida, CO2 dari udara masuk, O2 juga masuk. Dua, tempat terjadinya fotosintesis di daun. Yang ketiga, mengatur penguapan air, transpirasi, air menguap dari daun. Yang keempat, pernapasan atau respirasi terjadi dari daun juga. Kemudian kalau suhu atau kelembabannya sangat tinggi, maka terjadi pengeluaran air atau disebut dengan gutasi. Nah, itu beberapa fungsi dari daun. Proses fotosintesis. 6 CO2 karbon dioksida yang dibutuhkan 6 molekul ditambah H2O air dengan bantuan cahaya terjadi di dalam klorofil menghasilkan glukosa C6H12O6 ditambah dengan oksigen 6O2. Ini adalah proses fotosintesis. Jadi yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis bagian ini CO2, H2O, cahaya, klorofil. Yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah glukosa C6H12O6 dan oksigen. Nah, mestinya untuk fotosintesis ini kan kita melakukan percobaan karena kita nggak bisa masuk sekolah, akan kita jelaskan saja percobaan Sachs. Percobaan Sachs itu percobaan untuk membuktikan adanya amilum di dalam daun sebagai hasil proses fotosintesis. Jadi ketika daun sebagiannya ditutup dengan aluminium foil seperti gambar A, maka kalau terkena sinar matahari dari pagi sampai sore misalnya, maka yang ditutupi ini tidak mengalami fotosintesis karena terhalang oleh aluminium foil. Kemudian daun ini kita potong, kemudian kita rebus air yang mendidih ya untuk melayukan sel-selnya, mematikan selnya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alkohol yang dipanaskan daunnya untuk melarutkan klorofilnya. Berikutnya setelah itu ditetesi dengan gambar dia ditetesi dengan Yodium. Nah, yang ditetesi dengan yodium ternyata menghasilkan dua warna yang berbeda. Yang ada yang warna hitam dan warna putih atau pucat. Yang pucat ini atau putih ini kan awalnya karena ditutupi dengan aluminium foil. Nah, ini menandakan bahwa yang hitam itu di dalamnya mengandung amilum sebagai hasil fotosintesis. Sementara yang putih atau pucat ini berarti tidak mengandung amilum karena di situ tidak terjadi fotosintesis. Nah, inilah yang dimaksud dengan percobaan Sachs. Pertanyaan, bagaimana dengan tumbuhan seperti kaktus yang tidak memiliki daun? Bisakah mengalami fotosintesis? Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, tentu saja pada beberapa tumbuhan tertentu daun mengalami modifikasi menjadi duri seperti ini. Sehingga fotosintesisnya tentu bisa terjadi karena ini kan tumbuhan yang memiliki klorofil. Klorofilnya bisa terdapat di batang di sini. Karena daunnya tidak ada atau berganti fungsi menjadi duri. Jadi fotosintesis tetap terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Itu ya, berarti kalau ini di batang. Itu jawabannya. Berikutnya adalah struktur dan fungsi bunga. Kalau kita ingat gambar bunga, ini ada bagian-bagian bunga nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita ingat-ingat. Nomor 1 ini apa? Ada yang tahu nomor 1? Nomor 1 adalah kepala putik. Nomor 2
Nomor 2 ini berarti tangkai putik. Nomor 3 adalah bakal buah. Ya, betul, pinter. Nomor 4, berarti ini di dalam bakal buah ada biji, kandung lembaga atau bakal biji. Nomor 5, ini yang banyak jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 5 adalah kepala sari. Jadi ini adalah serbuk sari ya. Ini tangkainya. Nomor 6 mahkota bunga. Nomor 7 kelopak bunga. Nomor 8 tangkai bunga. Nah, ini struktur daripada bagian-bagian bunga ya. Seperti kita ketahui bahwa putik jumlahnya lebih sedikit daripada benang sari. Jadi benang sari biasanya jumlahnya lebih banyak. Putik sebagai alat perkembangbiakan betina, benang sari, serbuk sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Bila mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik, itu yang dimaksud dengan penyerbukan. Dilanjutkan dengan pembuahan. Seperti itu ya. Fungsi bunga. 1, alat reproduksi generatif. Yang kedua, berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, dari beberapa bunga ada yang disebut dengan bunga lengkap. Nah, bunga lengkap itu seluruh bagian-bagian bunganya ada. Berarti disebut bunga lengkap nih. Ada nomor 1 sampai 8 lah, berarti itu bunga lengkap. Jika tidak ada salah satunya, maka disebut bunga tidak lengkap. Misalnya tidak ada mahkotanya, ya tidak lengkap. Tidak ada benang sarinya, berarti tidak lengkap. Tidak ada putiknya, berarti tidak lengkap. Jadi salah satu enggak ada, ya tidak lengkap. Yang ketiga, bunga sempurna. Bunga sempurna mengacu kepada benang sari dan putik. Benang sari nomor 5 dan putik nomor 1. Atau alat perkembangbiakannya saja. Jadi, jika tidak ada salah satu dari alat perkembangbiakannya, tidak ada putik atau tidak ada benang sari, maka disebut bunga tidak sempurna. Jika dua-duanya ada, benang sari ada, putik ada, maka disebut bunga sempurna. Berarti bunga lengkap otomatis bunga sempurna. Bunga sempurna bisa jadi tidak lengkap kalau misalnya tidak ada mahkotanya saja. Ya, itu salah satunya pokoknya. Nah, dari bunga tidak sempurna, karena ada putiknya saja atau ada benang sarinya saja, bisa dibagi menjadi bunga berumah satu. Contohnya ini, bunga pada tanaman jagung. Bunga berumah satu, nah ini yang di atas ini bunga. Ini bunga jantan. Artinya di atasnya hanya memiliki benang sari. Yang di bawah ini bunga juga, ini bunga. Yang kita makan jagungnya itu. Ini adalah bunga betina, bunga yang isinya putik semua. Berarti terdapat dalam satu pohon. Ini disebut bunga berumah satu. Lalu bunga berumah dua, berarti satu pohon isinya benang sari saja, bunga betina saja, dan satu pohon yang lain ada bunga betinanya saja. Yang ini bunga jantannya saja, kemudian pohon lain bunga betinanya saja. Ada nggak yang seperti itu? Ada tanaman yang bunganya terpisah. Misalnya pada tanaman pakis haji ya, tanaman pakis haji itu terpisah. Pohon jantan memiliki bunga jantan saja, pohon betina memiliki bunga betina saja. Pada salah satu jenis pepaya juga ada seperti itu dan lain-lain. Berikutnya struktur dan fungsi buah dan biji. Kalau kita pernah makan buah mangga, kita perhatikan buah mangga kita potong, itu mulai dari luar terdiri dari kulit ya, ektoderm atau eksoderm. Kemudian bagian yang tengah daging buah, mesoderm. Kemudian ada satu lapis sebelum biji, itu endoderm. Berarti 3 lapis ya. Yang biasa kita makan adalah daging buahnya. Kemudian biji.
biji ini ada di tengah-tengah dan tertutupi. Maka ini adalah tumbuhan biji tertutup. Ya. Buah itu kita lihat bagian kanan itu berasal dari alat perkembangbiakan betina, yaitu putik, tangkai putik, dan nih bagian yang menggembung ini adalah bakal buah atau ovarium. Di dalamnya ada bakal biji. Bakal bijinya ada di dalam. Nah, ini ditutupi nanti oleh bakal buah. Nanti terjadi pembuahan ganda, 2 kali pembuahan. Ini termasuk tumbuhan biji tertutup. Ya, bakal bijinya ada di dalam. Contoh, ulangi. Setiap buah yang berasal dari bakal buah ini perkembangannya, maka kita namakan dengan buah sejati. Jadi misalnya mangga ini berasal dari sini. Yang berkembang menjadi buah adalah bakal buahnya. Maka ini disebut dengan buah sejati. Ada beberapa buah yang berkembang bukan dari bakal buah. Ya. Itu disebut dengan buah semu. Contoh buah jambu mete atau jambu monyet. Nah, ini yang jadi buah ini adalah tangkai bunganya. Nah, buahnya sendiri yang ini yang di luar nih. Ini bukan berarti buah bijinya di luar atau tumbuhan biji terbuka ya. Ini bukan tumbuhan biji terbuka. Justru ini buahnya dan ini buah semu ya. Kemudian buah semu yang lain nangka. Ini buah semu yang majemuk ya. Yang berkembang adalah mahkotanya nih, yang mahkota bunga yang dimakan. Juga termasuk nanas. Ini adalah buah semu. Malah tumbuh tanaman yang di atasnya buah nih. Jadi alat perkembangbiakan ya. Ini macam-macam buah. Nah, itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar. Semangat terus, pantang menyerah, jangan menyerah. Kita gapai cita-cita demi masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum.